Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kompetensi kepemimpinan. Kelompok 3. 1. Vartikatus Sadah NIM 2019-11 022. 2. Budiharti Miftaul Jannah NIM 2019-11 290. 3. Yosa Arfi Dwi Anggara NIM 2019-11-331. 4. Aurelia Pramudia Farista NIM 2019-11-344. 5. Salma Putri Harapan NIM 2019-11-617. Kompetensi yang harus dimiliki pemimpin. Kompetensi adalah kualifikasi atau kemampuan seseorang individu yang mencakup tentang aspek pengetahuan, keterampilan, pemahaman, dan sikap kerja sesuai dengan standarisasi yang diharapkan untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan. Seorang pemimpin harus memiliki kompetensi, keterampilan, dan perilaku kepemimpinan yang meliputi etika yang kuat, pemberdayaan diri, keterbukaan terhadap ide-ide baru, dan dapat berkomunikasi secara efektif sehingga dapat berkontribusi pada kinerja yang unggul. Dengan cara ini, maka sebuah perusahaan atau organisasi akan mengembangkan generasi pemimpin yang lebih baik. Jenis kompetensi kepemimpinan. Kepemimpinan visioner, kemampuan dari seorang pemimpinnya untuk dapat mengarahkan karyawannya dengan pemikiran-pemikiran ideal yang berasal dari diri sendiri atau hasil interaksi sosial. Kepemimpinan jenis ini lebih mengarah pada visi bersama demi perubahan yang lebih baik. Kepemimpinan sosial skill, kemampuan seorang pemimpin untuk berkomunikasi secara efektif dan bekerja sama dalam menjalin hubungan sosial dengan rekan tim dan dipimpinnya atau stakeholder. Pemimpinan team building and delegation, kemampuan seorang pemimpin untuk memahami setiap potensi anggota timnya dan mampu menggunakan SDM sesuai dengan potensi karyawan yang berbeda-beda. Kepemimpinan konflik manajemen, kemampuan seorang pemimpin untuk menangani dan memberikan solusi bagi masalah internal maupun eksternal yang dihadapi di setiap harinya dalam aktivitas perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis kompetensi kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan problem solving, kemampuan seorang pemimpin dalam mempertimbangkan sebuah solusi dengan cara terbaik bagi setiap masalah yang dihadapi oleh sebuah perusahaan. Yang kedua, kepemimpinan decision making adalah kemampuan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan segala hal seperti pertimbangan cost benefit, opportunity cost, dan pertimbangan lainnya untuk hasil terbaik. Yang ketiga, kepemimpinan effective and persuasive communication adalah kemampuan seorang pemimpin dalam berkomunikasi secara efektif dan cara seorang pemimpin untuk menyampaikan sesuatu atau memberikan perintah kepada orang lain agar mereka ingin bertindak secara natural, tidak ada paksaan. Yang keempat, kepemimpinan coaching skill adalah kemampuan seorang pemimpin dalam memberikan suatu contoh atau ajaran kepada para karyawannya dengan membangun ikatan dan kepercayaan antara pemimpin dengan bawahannya. Kasus PT Bluebird Indonesia. PT Bluebird Terbuka memberlakukan sistem layanan transaksi pembayaran non-tunai atau electronic voucher untuk meminimalisir kontak antara para pengemudi dan para penumpang. Perusahaan ini memberlakukan sistem dikarenakan memprioritaskan keamanan penumpang dan kenyamanan di setiap layanannya. Terlebih lagi pada saat pandemi COVID-19. E-voucher tersebut menggunakan teknologi kartu prabayar yang dapat diisi ulang. Tetapi, dalam operasionalnya, terdapat kendala yaitu, pada saat pelanggan tidak membawa uang tunai dan voucher yang dimiliki tidak mencukupi untuk membayar jasa taksi tersebut. Solusi: penggunaan sistem taksi voucher tetap digunakan, tetapi ditambahkan fitur pada layanan tersebut seperti perkiraan biaya yang akan ditempuh sebelum berangkat dan pemilihan metode pembayaran, apakah akan menggunakan cash, voucher, atau menggunakan kartu debit atau kredit. PT Bluebird juga menggandeng beberapa
uang elektronik yang beredar di Indonesia seperti Isaku, Dana, dan yang terbaru adalah GoPay. Contoh kasus pada PT Bluebird Indonesia adalah saat mereka menggunakan GPS sebagai sarana untuk melacak lokasi dan juga sarana berkomunikasi antara pihak armada dengan pihak call center. Selanjutnya mereka juga menggunakan via telepon sehingga customer bisa didata terlebih dahulu biodatanya lalu menggunakan fitur tersebut untuk pemesanan. Selanjutnya, apa sih masalahnya? Masalahnya adalah ketika teknologi yang digunakan semakin tinggi, maka biaya untuk perawatan teknologi itu sendiri juga semakin tinggi, yang dibebankan kepada perusahaan. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah GPS yang sebelumnya menggunakan basis radio bisa diubah menjadi GPS yang berbasis Android, karena dengan begitu driver juga lebih mudah untuk melacak bagaimana customer itu berada lebih spesifik. Selanjutnya, yang semuanya menggunakan via telepon dan melalui beberapa pihak bisa langsung saja menggunakan voicemail yang terdirect kepada pihak drivernya. Selanjutnya, pihak dari PT Bluebird Indonesia juga bisa menggunakan aplikasi di mana pihak customer bisa memesan sendiri taksi yang ingin mereka gunakan ataupun kendaraan lain yang ingin mereka gunakan. Itu tadi penyampaian materi dari kelompok 3. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung diajukan di forum diskusi Sunan. Semoga bermanfaat, semoga membantu dalam proses belajar kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.